Apa kabar? Kabar baik. Siapa ini? Ada yang bisa dibantu? Ada Miss, saya dari kemarin coba telepon, ternyata Koko lagi di Indonesia kan. Tadi Betul. telepon barusan, Koko bilang, Koko lagi di Indo nih, gitu. Gimana? Ada yang bisa dibantu, sayang? Bentar dulu Miss. Saya deg-degan. Lah kenapa bisa deg-degan piye toh? Penggemar berat Miss, karena tiap hari cuma dengerin Miss Yuni di YouTube, ini sekarang telepon nih. Deg-degan loh Miss, jantungku ya Allah. Ya Tuhan. Masa sih? Iya, astagfirullahaladzim. Bentar dulu, saya minum dulu gemeter. Alhamdulillah diangkat Miss Yuni. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga buat kamu. Ada apa denganmu, cinta? Jadi gini loh Mi, saya telat sih menyadarinya ya. Apa itu? Cuman ya sudahlah, karena Ada apa? sudah terjadi. Saya nggak tahu itu sindikat atau bukan Miss, karena saya ragu. Jadi saya mau tanya Miss Yuni. Oke, tapi Suami kamu saya sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon nggak boleh ngomong dengan siapa, nggak boleh menyebutkan nama, karena Miss Yuni nggak akan take down setelah videonya viral. Pinter. Oke. Silakan. Ya, karena tiap hari dengar suara itu. Oke, karena saya tidak mau disalahkan pada akhirnya. Gimana, sayang? Ada apa? Ya. Suami saya dari tahun 2019 dia sudah ikut tes ke Korea. Oke. Tapi selalu gagal gitu tesnya. Nah, terus ini ada program E7, visa E7. Suara saya jelas nggak Miss di situ? Belum, Do. Apakah kamu pakai handfree Bluetoothan? Oh iya, udah saya matiin aja handphone. Jangan pakai handfree, kayaknya lebih jelas. Nah, sekarang nggak pakai handfree gimana? Nah, Miss? lebih bagus. Kenapa? Suamimu? Oh iya. Suami saya ikut program E7. Dia cari-cari dari Facebook gitu, dia cari gitu. Ada nih, karena Januari kemarin 2023 pertama kalinya di Indonesia itu menerbangkan 41 orang dengan visa E7 itu. Oke, Nah, jadi suami saya kan tergerak nih karena dia ini profesinya welder. Jadi dia nggak harus bahasa nih, karena setiap dia tes bahasa itu gagal dia 2 tahun itu sampai dia putus asa. Saya bilang jangan putus asa, ayo semangat. Jadi hasil dia kerja ini dia nggak bisa kasih ke saya karena dia sendiri buat proses nggak masalah kan, saya juga di Hong Kong kerja nggak apa-apa, buat anak-anak saya ada kok gitu. Terus? Nah, yang anehnya Miss, dia pertama telepon, ada sertifikat ini udah isi biodata, oke. Punya sertifikat ini enggak, dia harus tuh VCAW, karena dia itu weldernya tuh bukan yang VCAW, tapi dia ada sertifikat gitu. Tapi diharuskan punya VCAW gitu. Terus dari pihak LPK ini dia bilang, oh kalau begitu kita bisa bantu transfer dana 3 juta untuk kita buatkan. Nah, silakan hubungi admin. Setelah hubungin admin, bukan 3 juta Miss, mengharuskan 6 juta plus biaya pendidikan di LPK. Terus suami saya bilang gini, loh saya nggak harus diajarin di LPK karena saya sudah biasa, saya sudah ada sertifikat, saya sudah bisa mengelas. Oh ya udah 5 juta saja. Tapi saya bilang sama suami, jangan kasih 5 juta, kasih 4 juta aja dulu, nanti kalau sertifikat udah jadi, kamu baru bayar pelunasan gitu. Pinter sama terus? Iya, karena dari awal kan biaya pendidikan itu pakai dana talang, itu hanya untuk ijazahnya saja. Nembak gitu ya Miss, kalau secara ininya dia nembak gitu, nembak ijazah. Karena gratis, sistemnya ini pakai dana talang. Jadi kita itu nggak bermodal. Jadi kan kita oke nih, bisa ke Korea, kita nggak harus cari biaya. Kan kalau dengar video Miss Yuni kan yang 100 juta, yang kemarin 65 juta itu ketipu gitu kan. Tapi saya telat. Terus? Baru lihatnya kemarin gitu. Jadi udah ditransfer sama suami. Saya tanya kapan, katanya Februari mah. Saya tanya terus tiap hari sampai saya hampir ribut ya Miss, gara-gara menanyakan itu.
suami, oh kamu nggak percaya sih? Ya saya kan hanya nanya gitu. Ya memang itu uang kamu, tapi kan yang harusnya dikirim ke saya dikasih ke penipu kan sayang banget gitu. Betul. Terus? Jadi ya udahlah, saya nggak mau ribut. Intinya nanti kamu taunya saya kerja ke Korea. Oh ya sudah. Tapi setelah saya diamkan, habis Februari saya tanya lagi, gimana prosesnya lanjutnya? Kata suami bilang harus ada dana 15 juta. Hah? Katanya dana talang. Kenapa sekarang Biaya. jadi kita yang harus cari uang? Iya, harus ada biaya. Nggak tahu lah, saya pusing. Nanti saya tanya ke orang tua, suruh gadein sawah. Enggak, jangan. Saya bilang gitu. Kalau sampai kamu gadein sawah orang tua, ya memang itu punya orang tua, mungkin mau diwariskan atau gimana, nggak tahu ya Miss. Kalau sampai udah digadein, kamu nggak berangkat, ya kasihan orang tua loh. Itu sawah ladang usaha buat makan. Terus dia mikir, terus gimana? Udah dia tuh udah terlalu obsesi banget ke Korea gitu. Saya bilang sabar, kalau emang rezeki kamu di Korea berangkat kok, tapi jangan sampai kamu gegabah. Uang itu banyak 15 juta. Benar. Terus? Dan saya udah kirim video ke Miss Yuni sama Koko juga tadi. Dia bilang dengan DP 15 juta nanti dapat dana talang 100 juta. Potongan per bulan 10 juta selama 10 bulan di Korea. Saya mikir, kalau udah ada dana talang 100 juta, kenapa saya harus keluar uang? Kan bisa potong gaji aja nanti. Pinter. Terus? Tapi suami saya masih nekat, Miss. Saya bilang jangan. Yaudah nanti saya jual motor aja. Motor nggak cukup, nanti jual apa lagi? Jangan gitu. Terus? Kalau sampai nggak berangkat, yang malu bukan cuma kamu, gitu, orang tua juga. Oh, betul. Udah habis-habisan. Terus saya pancing tuh Miss penipunya. Saya bilang, halo, adik saya mau ikut nih, gimana caranya? Apa aja, butuh biaya berapa? Dia bilang, kan di TikTok saya juga mantau ya Miss, 90% dana talang. Pas saya di WhatsApp 50% dana talang. Saya bilang, LPK mana ya Kak? Saya lihat di Intersolusi Indonesia bagus. Gak apa-apa ya Miss, ini memang PT keren bagus. Di YouTube pun di Google ini memang number one, baru pertama kali di Indonesia gitu. Dia nggak jawab Miss, PT mana? Kita nggak ada PT Kak. Ya udah, LPK mana? Saya boleh tahu dong, karena kan adik saya mau ikut nih, saudara saya juga nih, ada 5. Saya bilang gitu di telepon. Oh boleh Kak. Tapi saya mau tahu dulu, jaminannya apa? Saya sudah keluar uang kok nggak berangkat. Jaminannya kakak sendiri. Kakak bisa ngelas nggak? Bisa, saya bilang gitu. Adik saya bisa. Tapi kalau sampai nggak berangkat, jaminannya apa? Saya nggak mau udah keluar uang banyak kok nggak berangkat. Jawabannya apa Miss? Udahlah Kak, lewat LPK lain aja. Saya sampai jelasinnya gitu. Oh, oke. Tapi suamimu sudah bayar sayang? Sudah yang 5 juta. Cuman baru 4 juta sih. Nah ini yang 15 juta belum. Kalau dia mau ikut tes, dia kan bilang tesnya gratis. Karena dari dana talang. Orang Koreanya langsung yang ikut praktek gitu loh Miss. Jadi kita ngelas nih, orang Koreanya langsung lihat gitu. Langsung nilai gitu. Oke, terus? Jadi ini yang saya pertanyakan Miss, bener nggak sih ini prosesnya begitu ke Korea? Karena dulu kan Miss pernah nih berangkatin, cuman dulu kan mungkin belum ada visa E7, jadi saya bimbang. Tapi di statusnya penipu ini nih, bukan penipu ya, oknum ini nih ada, dia lagi bekerja gitu, dia memang lagi ngawasin orang yang ngelas gitu. Ada video-videonya. Apakah ini hanya permainan dia saja? Oke, sebenarnya untuk Korea saya sudah tidak seperti dulu lagi, dan saya tidak begitu tahu peraturan seperti apa, jadi saya tidak berani komen banyak. Tapi yang saya tahu, jalur yang resmi aja terus gagal. Terus kamu mau cari jalur yang lintas, apakah yakin? Saya takutnya kamu sudah bayar sampai 15 juta, dan karena sindikat ini akan mengatakan yang manis-manis sayang. Beda kalau bukan sindikat. Kalau yang bukan sindikat kan mereka ngomongin yang jelek. Tapi kalau mereka kan takut menjelasin, dan prosesnya cepat. Wah saya terbang nih, bener nih terbang ke Korea nih tiketnya. Tapi masalahnya nyampe sana kerja nggak, itu loh pertanyaannya.
Justru malah dia nggak berani jelasin udah berangkatin berapa orang, ada buktinya nggak? Dia nggak bisa buktiin, Miss. Cuman memang sudah ada buktinya, kata dia. Ada buktinya mana? Saya bilang gitu. Jadi jaminannya buat saya apa nih? Nanti adik saya nih. Kalau dulu saya sendiri prosesin tuh saya nggak ada jaminannya ya, karena saya malah nggak nyari orang ya. Saya tuh nggak cari orang loh. Gitu. Kalau orang itu memang benar-benar proses, orang itu akan kenalin, paham nggak maksudku? Iya. Sebenarnya kalau kamu bagus, kalau kamu baik, itu orang lain yang promosiin. Luang sampai sekarang saya nggak prosesin Korea itu masih banyak anak yang nyari saya kok. Paham nggak? Kalau yang promosi itu saya kok malah nggak percaya ya. Saya minta maaf. Karena gini loh, saya dulu 1 bulan berangkatin anak 10. Ini anak 10 itu akan bawa teman-temannya. Pertama kali itu saya cuma berangkatin 5. Besoknya 10. Itu saya nggak promosi apapun loh. Sama sekali saya tidak pernah promosi pada siapapun. Tidak pernah saya itu ngomong di Facebook. Kamu bisa lihat di Facebook saya zaman dahulu kala itu Dewa Yunia. Itu di situ, itu semua profil saya zaman dahulu 2017 itu saya terakhir nerbangin anak. Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu bagus atau orang itu bagus, itu nggak usah promosi sayang. Temen bawa temen, jadi mereka itu nggak usah nanya prosesnya seperti apa. Temennya sudah jelasin, cari Miss Yuni kalau mau ke Makau, cariin Miss Yuni kalau mau ke Hong Kong, cari Miss Yuni kalau mau ke Taiwan, cariin Miss Yuni kalau mau ke Korea. Jadi saya nggak pernah promosi, intinya saya tuh nggak pernah promosi ke siapa-siapa. Lah sekarang karena ada YouTube sama Facebook ini, saya malah lebih terkenal lagi. Tapi zaman dahulu itu banyak orang yang mencari saya secara offline. Jadi saya bingung, sampai suami, apa pakai uang kamu dulu mah? Enggak. Kalau ini belum pasti saya nggak mau. Bukan masalah uang segitu, memang di Hong Kong ya segitu juga besar, gaji 1 bulan aja nggak cukup. Tapi kalau cuma dikasih ke orang penipu kan sayang banget. Gaji 1 bulan lebih itu 15 juta. Soalnya gini Mbak, saya pribadi saya lebih suka menyelidiki semuanya, bukan sesaat. Jadi di Facebook dia itu di profilnya kalau dia memang berangkatin orang, dia akan pamerkan. Paham? Nggak ada, Miss. Iya, kalau nggak ada berarti abal-abal. Itu aja, kita nggak usah ngomong banyak. Nyatanya saya setiap kali terbang ke Korea saya selalu taruh di Facebook karena memang nyata. Kalau saya ke Jepang saya selalu upload karena memang nyata. Nggak perlu ditutup-tutupi. Dia cuma ada tuh sedang pelatihan di video pelatihan, memang dia tuh ada orangnya, Miss, karena saya pernah ajakin dia video call. Dia bilang tuh memang yang manis-manis. Boleh nggak saya video call? Oh boleh. Jadi saya rekam nih perkataan dia. Tapi suara saya nggak ada di situ. Jadi dia menjabarkan kalau saya ini juga mantan Korea, Mbak. Jadi sekarang saya nggak perlu ke Korea karena dengan saya rekrut 1 orang pun gaji di Korea. Kata dia, gede juga ya, Mas? Iya. Karena saya udah dibayar dari perusahaan Samsungnya, kata dia begitu. Jadi saya nggak perlu itu kerja ke Korea lagi. Rekrut 1 orang udah gaji 1 bulan di Korea. 2 orang udah berapa, Miss? Kata dia begitu. Gede juga. Karena saya tidak percaya dengan orang yang ngomongnya gede. Kalau memang gajinya gede, mereka tidak akan promosi karena takut dipinjam. Saya pun sampai bilang, kalau pakai dana talang, kenapa kita harus menyediakan uang 15 juta, Kak? Kan uang segitu sangat besar loh di kampung. Ya itu persyaratannya. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Dengan uang 15 juta itu, nanti Anda bisa menikmati dana talangan 100 juta. Bisa potongan gaji selama 10 bulan. 1 bulannya 10 juta. Jadi saya berpikir lagi, terus untuk apa itu dana talang? Kalau ada dana talang, kenapa harus bermodalkan 15 juta dulu? Kan sama aja nanti kita potong gaji. Tapi suami saya nggak mencerna itu, Miss. Bilangnya, kamu ribet banget ya. Tapi harus detil, aku bilang gitu. Kalau kamu ketipu, kamu ngenes, aku apa lagi gitu. Kamu istri yang hebat, tapi kan kadang-kadang yang menipu itu tidak seperti itu, sayang, karena mereka tidak memakai logika saat menipu orang lain. Jadi nggak bisa, Miss, benar. Nggak masuk. Ada, suami saya juga nggak nyampe ke logika, dia malah marahin saya balik. Iya. Udahlah, saya sekarang nggak mau ngomong sama kamu debat, katanya gitu. Iya. Saya sampai, aduh,
gimana gitu ngomongnya Miss, susah nyadarinnya gitu. Susah, kalau dia sendiri sudah jatuh ya baru dia tersadar saya. Karena penipuan itu kan ngomongnya manis, sementara saya kan ngomongnya kasar. Jadi liatin video-video itu aja yang berapa orang yang ditipu itu. Udah aja. Miss, saya udah liatin video dia sekarang rada redup. Tadinya dia nelpon terus ke orang rumah suruh jualin sawah supaya dia cepet berangkat. Saya kirimin video Miss yang kemarin orang yang di Korea ketipu 400 juta lebih. Terus yang kemarin yang 65 juta di Hong Kong terlantar. Saya jelasin selebar-lebarnya. Pokoknya panjang kali lebar kali tinggi. Itu udah berangkat di Korea pun terlantar di Hong Kong. Bukan visa kerja, itu visa turis. Bisa dilihat nggak Mas? Iya, saya sudah lihat. Dia langsung lemes nih. Bisa dilihat nggak? Lemes kan? Kalau sampai 15 juta melayang lebih lemes lagi Mas, aku bilang gitu. Iyalah, ya udahlah sekarang ikut alurnya Gusti Allah aja. Ya udah, kamu jangan terlalu ambisius, aku bilang gitu. Karena memang sulit sekali sayang, menyadarkan itu sangat sulit sekali. Iya Miss, saya sampai perang begitu, sampai perang mulut ya sebenarnya. Aduh sabar, ini gimana ngomongnya. Saya mau telepon Miss Yuni dulu pernah enggak diangkat-angkat. Pas diangkat ada Koko yang angkat. Terus ya sudahlah, mungkin belum waktunya. Telepon berkali-kali nggak diangkat-angkat gitu. Tapi kan selagi kamu percaya pasti bisa kan. Makanya pasti ada waktu untuk ngangkat telepon. Karena kepercayaan itu yang lebih hebat. Kalau kamu yakin saya ngangkat telepon, maka akan bisa. Tapi kamu nggak yakin, ya enggak Mbak. Soalnya memang ada anak yang sampai telepon 20 kali itu saya nggak bisa ngangkat. Kebetulan pas ngobrol kayak gini dia telepon terus. Giliran saya diam dia nggak telepon. Dan giliran saya telepon balik dia sibuk. Jadi memang nggak ada jodoh. Dari kemarin saya udah ini saya harus ngomong sama Miss Yuni. Apalagi pas kemarin malam saya dengar Miss Yuni ngomong tentang Korea. Dulu saya pernah berangkatin ke Korea. Saya malah sampai gini Miss, apa suami saya berangkat ke Makau aja ya? Karena Miss kemarin ada di YouTube bilang boleh ke Makau asal bisa bahasa Inggris. Dia bisa kerja, dia oke gitu kan. Boleh ke Makau datang sendiri. Tapi saya mikir lagi gimana ya, udahlah nanti aja habis lebaran. Mungkin dia masih pusing, masih terobsesi ke Korea gitu. Karena belajar gagal. Jadi dia merasa nggak bisa gitu. Jadi pas ada kesempatan oknum begitu, dia merasa oke nih. Tapi nggak dipakai logikanya. Masa udah pakai dana talang tapi masih keluarin uang, kan nggak masuk logika. Ya karena kan orang kan mengajarkan ketamaan yang tidak bisa kita masukkan dalam logika sayang. Jadi kalau rasa tamak itu tidak bisa masuk di logika. Karena orang-orang tamak itu berpikir nanam 10.000 itu munculnya 5 juta. Jadi nanam gitu juga Miss, iya. Nanam 10 juta itu berharapnya 100 juta. Jadi besar sekali. Jadi mereka harapannya terlalu tinggi. Yaitu kan saya selalu bilang ngilingno kalian, kalau mimpi jangan terlalu tinggi. Kalau tidak tinggi bagaimana lihat yang indah-indah, nggak masalah. Tapi hati-hati kesampluk helikopter. Karena kesampluk helikopter jungkel. Kalau jungkel aja Miss masih mending. Ndase ilangi malu. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi kenapa sih Miss Yuni nggak dari dulu viral? Saya tuh udah ketipu, pernah di Shopee juga Miss 2 juta itu karena saya udah pernah ketipu. Jadi saya ke suami tuh ngomongnya jangan sampai ketipu, udah cukup saya. Nggak banyak sih. Karena saya viral enggaknya itu kan tergantung dari kalian. Sebenarnya saya sendiri tuh tidak ada tujuan untuk viral sayang. Karena memang saya cuma mengedukasi aja. Saya tuh tidak ada tujuan. Tapi bermanfaat banget nih. Jadi saya tuh memang target awalnya memberikan informasi yang saya tahu. Karena yang saya tahu belum tentu kalian tahu. Yang kalian tahu belum tentu saya tahu. Makanya kita berbagi informasi. Loh saya bukan orang pintar karena inilah kalian berbagi. Sebenarnya kayak gini kan pengalamanmu aku nggak pernah tahu. Nah sekarang aku tahu pengalamanku, aku kasih kamu. Bener nggak? Iya Miss, benar. Jadi video benar, viral Miss. Itu karena kalian sendiri. Iya, saya comot-comot di TikTok juga Miss. Izin ya Miss ya. Nggak apa-apa, karena yang terbaik soalnya buat kalian. Mungkin di TikTok ada yang nggak lihat YouTube, jadi kan lihat TikTok tahu nih ada info penipuan begini gitu. Iya kan kalian kalau di TikTok kan sedikit mas sayang. Jadi
Dan bagusnya kalian tuh selalu menyangkutkan cari YouTube-nya Miss Yuni, full version deh YouTube-nya Miss Yuni. Kalau dulu kan ada yang nyomot-nyomot tapi kata-kata saya yang marah aja. Jadi malah terkenalnya saya yang jelek. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada orang juga yang suka, ada juga orang yang nggak suka. Tapi saya tetap fokus pada tujuan awal, menyebarkan informasi agar tidak ada orang lain yang tertipu. Cukup mentok sampai di sini, benar nggak? Iya, benar Miss, benar banget. Jadi untuk menyadarkan orang itu harus ke jungkel dulu. Lede aja ngengkel ben jungkel dewe. Ya. Iya Miss, benar Miss. Iya, terima kasih banyak ya Miss. Suami, ini mohon maaf ya Miss. Dulu pertama lihat Miss Yuni itu saya loh. Kenapa? Kok ada dia? Karena Miss Yuni mirip orang yang udah merebut suami saya dulu Miss. Wah. Muka saya pasaran ya? Enggak Miss, bener-bener mirip banget. Pas saya tuh loh, kok mirip dia gitu. Tapi ini bukan dia gitu. Ini TKW Hongkong gitu kan. Tapi kok bisa mirip banget gitu. Waduh. Jadi kembaran saya pernah merebut suami Anda. Saya minta maaf. Enggak Miss, saya juga sebel deh liatnya. Mohon maaf ya Miss, tapi ternyata loh orang yang mukanya saya sebelin ternyata orang yang sangat bermanfaat di Hongkong ini Miss. Benar-benar pahlawan Miss Yuni buat kita. Mohon maaf ya Miss. Saya nggak marah ke Miss Yuninya, cuma marah sama dianya itu yang dulu. Jadi kamu pertama kali lihat video saya apa yang kamu pikirkan? Benci? Loh, sebel. Kok dia sih? Sebel gitu. Saya tuh sebel karena kok mukanya dia sih? Saya kira itu juga dia, ternyata dari suaranya bukan. Tapi selalu muncul, kamu penasaran? Tapi selalu saya dengarkan. Jadi saya kadang nggak lihat videonya, cuma saya dengarkan aja. Malas lihat muka saya. Kalau sekarang udah terbiasa, nggak apa-apa lihatnya cantik Miss Yuni. Dilihat-lihat cantik juga ternyata ya. Oh, tak samplok karo helikopter dari kamu ya. Cantik juga, bener loh Miss. Mirip banget Miss. Kalau saya nyimpan fotonya saya kirimin ke Miss Yuni. Sayangnya nggak ada. Sudah tidak. Saya kata tidak. Aduh. Iya Miss, tapi terima kasih banyak buat Miss Yuni udah bantu kita di sini. Saya pun kalau dengar Miss Yuni yang curhat gitu, kaca-kaca yang lain di sini yang kerjanya kurang bersyukur, saya pun kadang merasa aduh alhamdulillah saya masih harus bersyukur, banyakin syukurnya benar. Mengeluh boleh, tapi menyerah jangan. Berjuang terus gitu, jangan menyerah gitu. Karena kita di sini ya memang niatnya cari uang, jangan yang melo-melo gitu. Kita harus kuat gitu karena kita harus berdiri di kaki sendiri gitu. Jangan betul. Gimana ya? Banyak ngeluhnya gitu loh, Miss. Iya, karena saya sendiri tidak akan bisa membantu kalian saat kalian nangis. Apa yang perlu saya lakukan kalau kalian nangis? Benar nggak? Iya, nggak bisa, Miss. Benar banget. Jadi saya cuma bisa bantu. Saya mohon maaf ya, Miss. Nggak apa-apa, sayang. Karena memang tidak kenal maka tidak sayang. Banyak orang yang... Iya, sekarang saya sayang Miss Yuni. Sarangnya. Banyak orang yang menghujat saya karena mereka tidak kenal saya. Mereka cuma tahu sedikit-sedikit saja tentang saya. Dan saya tidak menyalahkan. Karena memang satu prinsip, tidak kenal maka tidak sayang. Wajar. Jadi tidak perlu untuk mengenali saya kalau orang lain itu tidak suka sama saya. Tapi saya juga tidak perlu untuk menjelaskan siapa saya pada orang yang tidak suka sama saya. Artinya saya berjuang, selagi saya masih ada di rel yang sama, saya akan tetap perjuangkan. Tapi bagi saya adalah hater itu sebenarnya cerminan dari saya. Mungkin saya ada yang nggak benar. Jadi saya tidak pernah marah sama hater atau yang mengkritik saya, malah saya seneng. Kalau nggak ada mereka kan saya lupa diri. Antar kayak star syndrome gitu, benar nggak? Jadi iya, saya juga seneng karena ada video Miss Yuni. Saya yang udah panjang lebar ngomong ke suami nggak didengerin. Setelah video Miss Yuni, suami langsung lemes. Jadi gara-gara Miss Yuni suami langsung lemes ya? Aduh bahaya, mantan suami juga lemes. Lah ya, mantan suami juga lemes lihat saya. Oke. Lanjut. Iya, Miss, karena memang seperti Miss Yuni bohai begitu, Miss. Mungkin dia tertarik karena saya kurus gitu. Otak bedil nggak ya? Saya mau gitu kayak Miss Yuni gitu kan, mungkin ya namanya laki-laki mungkin kalau yang bodinya bohai mungkin nggak usah pakai kasur gitu. Tak sampluk kalau helikopter enggak ya? Serius Miss, dia sendiri bilang begitu, makanya punya body digedein dikit. Ya udah kalau emang udah nggak mau nggak usah, saya juga udah nggak mau, silahkan gitu. Sakit sih, tapi ya udah bukan jodoh.
Udah tergantikan sekarang udah punya suami baru, Miss. Iya kan, kalau nggak gitu kan kamu tidak merasakan manuk-manuk yang lain. Jadi ya dinikmatin aja. Iya, Miss, bener, Miss. Yang ini mantep banget. Lambe turah, jadi Aduh. malah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih lagi ya. Cuma ya. Iya, Miss, benar. Jadi sekali lagi buat kamu lebih fokus pada tujuan awal, dan buat suamimu semoga lebih sadar lagi, dan memang tidak ada yang instan ya. Jadi kadang-kadang Iya, kita berpikir ada sesuatu yang memang tidak perlu kita pikirkan, ada sesuatu yang perlu kita luruskan, tapi kadang-kadang saat wong ngengkel diomongi iki angel, memang angel. Orang diomongi angel. Saya Susah tidak